Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabila. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2892250004. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Di video ini yaitu membahas materi bab 2 yaitu fase perkembangan manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Darmainis SEMM. Manajemen prailmiah, manajemen klasik, manajemen neoklasik, dan manajemen modern. Dan di materi kali ini yaitu ada 4 macam manajemen. Yang selanjutnya yaitu sejarah manajemen. Apa sih sejarah manajemen itu? Sejarah manajemen memiliki 5 fase, yaitu yang pertama manajemen awal, yaitu pemikiran awal. Yang kedua, pendekatan klasik. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Dan yang keempat, pendekatan kuantitatif. Dan yang kelima, pendekatan kontemporer. Manajemen prailmiah. Di sini di sini dijelaskan bahwa manajemen ilmiah adalah teori manajemen yang menganalisis dan mengsintesis alur kerja. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya yaitu meningkatnya keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja. Yang kedua, menghemat waktu untuk yang terbuang dalam penggantian tugas. Yang keempat, yang ketiga yaitu menciptakan mesin dan penemuan lainnya yang dapat menghemat tenaga kerja. Selanjutnya, masa periode sejarah manajemen, yaitu yang pertama manajemen awal, masanya yaitu 3000 sampai 1776. Yang kedua, pendekatan klasik, masanya 1911 sampai 1947. Yang ketiga, pendekatan perilaku, masanya yaitu 1700-an sampai 1950-an. Yang keempat, pendekatan kuantitatif, masanya yaitu dari 1940 sampai dengan 1950. Yang kelima yaitu pendekatan kontemporer, masanya yaitu 1960 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, di sini ada manajemen klasik. Manajemen klasik, awal sebenarnya dari kemajuan ilmu manajemen adalah di periode klasik, di mana muncul konsep manajemen ilmiah. Zaman dalam sejarah manajemen ini akan dikenang sebagai era di mana cara-cara pengelolaan tradisional ditantang. Pengalaman manajemen masa lalu disistematis ilmiah secara ilmiah dan prinsip-prinsip manajemen disaring dan disebarkan. Kontribusi para pionir zaman ini memiliki dampak besar dalam mengajukan pengetahuan manajemen dan memperkaya simpanan prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya yaitu ciri-ciri manajemen pada zaman klasik. Yang pertama berkaitan era dengan revolusi industri dan kebangkitan perusahaan skala besar. Ciri-ciri yang kedua yaitu teori organisasi dan manajemen klasik didasarkan pada kontribusi dari sejumlah sumber. Mereka adalah manajemen ilmiah, teori manajemen administrasi, model biokrasi, dan ekonomi mikro, dan administrasi publik. Ciri-ciri yang ketiga yaitu pemikiran manajemen terfokus pada konten kerja, pembagian kerja,
standarisasi, dan penyederhanaan dan spesialisasi, serta pendekatan ilmiah terhadap organisasi. Selanjutnya, manajemen neoklasik. Di sini akan dijelaskan pengertian manajemen neoklasik. Manajemen neoklasik. Teori neoklasik dibangun di atas dasar teori klasik. Teori ini memodifikasi, meningkatkan, dan memperluas teori klasik. Teori klasik berkonsentrasi pada konten pekerjaan dan pengelolaan sumber daya fisik, sedangkan sementara teori neoklasik memberikan penekanan yang lebih besar pada hubungan individu dan kelompok di tempat kerja. Teori neoklasik ini menunjukkan peran psikologi dan sosiologi dalam pemahaman perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Di sini ada macam-macam teori neoklasik. Teori neoklasik mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, organisasi sebagai kelompok orang dengan tujuan bersama. Yang kedua, memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka di mana segmen teknis dan manusiawi saling berkaitan dengan erat, dan sikap karyawan merupakan faktor yang penting bagi meningkatnya produktivitas. Yang ketiga, pembenahan meliputi aspek pembagian kerja, proses skalar dan fungsional, struktur organisasi, serta rentang kendali. Yang keempat, memahami adanya organisasi informal yang muncul karena faktor lokasi, jenis pekerjaan, minat, dan masalah khusus. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.